Modal 10 juta bang. Kalau OPB 5 masih turun mau nambah muatan gimana bang? Boleh? Oke. Biar sekalian para pemula kalau misalkan baru pada nonton video ini ya, sekalian aja dijelasin dari awal biar secara terstruktur jadi nggak bingung. Maksudnya gimana tuh OPB 5 boleh nambah muatan? Pasti yang baru nonton pasti bingung kan? Nah, nanti di akhir video dikasih tunjuk gimana cara membeli table ini. Sekarang kita mencoba simulasi yang di-requestkan dari CAS ini. Total modal 10 juta sesuai requestan, tinggal masukin aja. Jadi kalian nanti bebas tinggal masukin modal kalian berapa, kurang 0,1 nih. Nah, kalian mau isi 5 juta, 5 juta, 3 juta, 3 juta, tergantung modal kalian. Harga koin saat ini. Sekarang kita cek harga Bitcoin. Ya, kita kan mau investasi di Bitcoin nih. Sekarang kita cek harga Bitcoin terlebih dahulu. Harga Bitcoinnya kita cek di Indodax. Harga Bitcoin itu 1,494 miliar rupiah. 1494 miliar. Nah, seperti ini. Kurang 1 nolnya nih. Nah, target profit kita mau jadi investor jangka panjang, kita ganti jadi 100%. Jadi kalau kalian mau jadi investor jangka pendek, silakan kalian ganti di bawah 100%. Kalau kalian mau jadi investor jangka panjang minimal 100%. Kalian mau ganti 5%, 10%, 15% terserah. Mau kalian ganti 500%, 900% terserah. Ya, yang berubah hanya harga jual dan profit kalian. Tapi ya, ini saya rubah ke 600 seperti ini. Tuh. Saya ubah ke 4% jadi seperti ini. Ya. Walaupun dia berbeda-beda harga jual dan profitnya, tapi cara bacanya tetap sama. Ya, cara bacanya tetap sama, benar-benar terstruktur dari awal. Jadi, kita akan jawab pertanyaan yang ada di atas ini. Tapi sebelumnya kita harus bacanya benar-benar secara terstruktur dari awal. Di harga 1,494 miliar, harga saat ini Bitcoin, ya, kita beli dengan nominal 1 juta dulu. Jadi apabila kalau Bitcoinnya naik terus, tidak turun sama sekali, ya, dia naik terus, menyentuh ke harga 2,988 miliar, sesuai yang ada di table ini, kita jual Bitcoin kita dapat 1 juta, selesai. Modal kita 10 juta, tambah profit 1 juta aja 11 juta, belum dipotong fee dan pajak. Ya, fee-nya berapa sama pajaknya 1%. Oke, itu kalau pakai Indodax, kalau yang lain saya nggak tahu. Tapi apabila kalau misalkan dari 1,494 miliar ini, taunya dia malah turun, dia nggak naik nih. Taunya dia malah turun menyentuh di harga 1,449 miliar. Apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah membelinya lagi dengan nominal 2 juta ini, sesuai dengan yang ada di table ini. Nah, kalau memang terjadi seperti itu, jualnya di mana jadinya? Kita jual Bitcoin kita jadinya di sini, di 2,92 M. Jadi pembelian pertama dan pembelian kedua, Bitcoin yang udah kita beli dan kita kumpulkan, kita jadinya jualnya semuanya di sini, di 2,92 M. Jadi apabila dari 1,449 miliar ini, Bitcoinnya tidak turun lagi, tahunya dia malah bullish market, naik terus ke 2,92 miliar, ya. Kita dapat berapa? Kita jual Bitcoin kita semua di sini, kita dapat 2.985.000. Selesai. Kalau memang terjadinya seperti itu skemanya. Tapi kalau skemanya, kalau dia masih turun juga dari 1,449 miliar ini, dia turun menyentuh ke 1,314 miliar, yang kita lakukan adalah membelinya lagi dengan nominal 2 juta. Jualnya di mana? Jualnya di sini, 2,734 miliar. Hasil pembelian pertama, kedua, ketiga, jual semuanya di sini, 2,734 miliar. Jadi dari 1,314 miliar ini kalau Bitcoin tidak turun lagi, dia naik terus ke atas ya, nggak turun lagi, kita jual semuanya di sini di 2,734 miliar. Kita dapat berapa? 4.700.000 kalau skemanya seperti itu. Tapi kalau gimana bang, kalau di 1,314 Bitcoinnya masih turun lagi, beli lagi kalau dia turunnya menyentuh di harga 1,135 miliar. Dengan nominal berapa? Ikutin sesuai table 2 juta. Lalu jualnya di mana? Jualnya di sini, 2,663 miliar. Hasil pembelian pertama, kedua, ketiga, keempat, jual semuanya di sini, di 2,663 miliar. Jadi apabila Bitcoin dari 1,13 miliar, dia tidak turun lagi, taunya dia naik terus, ya kita akan jual di sini 2,663 miliar. Kita dapat 7 juta. Modal kita 10 juta aja dapatnya 17 juta, belum dipotong fee dan pajak. Tapi gimana bang kalau dari 1,135 dia masih turun lagi, kita beli lagi di harga 776, ya. Kalau dia turunnya cuma sampai 900 juta gimana bang? Jangan beli, ya. Kalau dia turunnya sampai 900 juta ya diamin aja dulu. Tapi kalau dia turunnya menyentuh di harga 776 juta, harus benar-benar disiplin menyentuh ini, baru kita beli lagi dengan nominal 3 juta. Lalu jualnya di mana? Jualnya di sini, 2,548 miliar.
Hasil pembelian pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, jual semuanya di sini. Jadi apabila Bitcoin dari 776 juta dia naik terus ke 2,548 miliar, kalian dapat 13 juta, modal kalian 10 juta, jadi 23 juta belum dipotong fee dan pajak. Tapi gimana bang kalau Bitcoinnya turun terus dari 776 turun ke 500 juta, 400 juta, 300 juta, gimana bang? Diemin saja. Ya, Bitcoin kalian yang sudah kalian beli setiap penurunan ini, Bitcoin kalian tidak hilang. Kalian seperti investasi emas, kalian tinggal simpan Bitcoin kalian. Kalau kalian misalkan belinya di Indodax, tinggal kalian diemin aja Bitcoin kalian. Sampai nanti kalau memang terjadi amit-amit seperti itu, dia turun ke 300 juta, 400 juta. Kita tinggal menunggu dia nanti balik arah, ya kembali bullish market. Kita harus sabar memang, harus sabar menunggu. Nanti ketika dia balik arah ke 2,548 miliar, baru kalian jual semuanya di sini. Kalian dapat 13 juta 432 ribu. Selesai. Tapi pertanyaan di atas adalah, kalau misalkan dari 776 juta, tadi kan saran saya apa? Kalau dia turun ke 600 juta, 500 juta, 400 juta, 300 juta, saran saya adalah diemin. Ya, didiemin saja. Kenapa? Karena kita harus benar-benar disiplin. Hanya boleh membeli dan menjual sesuai dengan secara struktur tadi. Dengan nominal yang sesuai dengan secara struktur tadi yang menghasilkan dengan kedisiplinan kita profit yang sesuai dengan yang ada di table ini. Tapi kalau pertanyaan di atas, kalau mau nambah muatan, misalkan dia turun ke 500 juta atau 400 juta, kita mau tambah muatan. Jawabannya boleh gak? Boleh. Boleh sekali. Tapi kamu harus sadari, yang kamu lakukan adalah kamu sudah melanggar peraturan kamu sendiri. Yang dimana sudah keluar dari jalur table ini, otomatis profit yang didapat pun ini tidak akan sesuai dengan yang diperhitungan nanti. Seperti itu. Apakah boleh? Boleh. Tapi kamu jatuhnya sudah tidak disiplin. Seperti itu teman-teman. Ya. Begitupun kalau misalkan kita ganti jadi 5%. Nah, cara bacanya sama nggak? Sama. Di 1,494 miliar kita beli dengan nominal 1 juta. Kalau Bitcoinnya naik terus, cukup di 1,568 miliar, kalian harus jual, kalian dapat 50 ribu. Nah, kalau misalkan nanti pas nyampe 1,568 miliar, kalian tidak mau jual, kali bisa nanti dia ke 1,7 miliar baru saya jual, berarti kalian tidak disiplin. Kalian sudah melanggar peraturan table ini. Jadi kalau mau memakai table ini, pastikan sesuai target profit kalian. Kalau memang kalian target profitnya 10%, ya udah sesuai yang ada di table ini. Beli di harga 1,494 miliar dengan nominal 1 juta. Kalau Bitcoinnya naik terus, kalian harus jual di 1,643 miliar, kalian dapat 100 ribu. Selesai. Kalau tahunya Bitcoinnya turun ke 1,449, kalian beli lagi dengan nominal 2 juta. Jualnya di mana? Jual di sini di 1,616. Hasil pembelian pertama dan kedua, kalian jual semuanya di sini. Apabila dari 1,449 dia naik terus ke 1,616, kalian harus jual. Kalian dapat 312 ribu. Ya. Kalau dia turun lagi, kalau menyentuh 1,314, kalian beli lagi dengan nominal 2 juta. Seperti itu. Kalau udah waktunya jual menyentuh di sini, ya jual. Seperti itu. Harus disiplin teman-teman, jangan gak dijual. Begitupun kalau dia misalkan jebol ke bawah, ataupun misalkan ya dari 1,494 dia turun ke 1,460, nggak nyentuh 1,449 nih, baru sampai 1,460, tapi kalian udah beli, nah itu kalian juga sudah melanggar. Jadi hanya boleh membeli kalau dia menyentuh atau di bawahnya, ya. Kalau dia sudah menyentuh di harga 1,449 atau di bawahnya ke 1,3 berapa, yaudah sudah kalian beli. Seperti itu. Tapi kalau belum nyampe, jangan dibeli. Begitupun dengan harga jual. Seperti itu. Jadi kalian tinggal disiplin aja. Sebenarnya cukup disiplin dan sabar menggunakan table ini. Mengikuti sesuai dengan ada yang struktur di sini. Padahal table ini sudah membantu. Kemanapun Bitcoin pergi, mau naik mau turun, kita tuh udah tahu apa yang harus kita lakukan. Pertama kali beli di sini dengan nominal ini. Bitcoin mau naik, silahkan, kita udah tahu akan jualnya di mana. Bitcoin mau turun, silahkan, kita udah tahu belinya lagi di harga berapa dengan nominal berapa. Terserah Bitcoin kemanapun dia pergi, kita udah tahu apa yang harus kita lakukan. Mau kalian ganti ini jadi 900% juga sama, tuh. Kalian udah tahu apa yang harus kalian lakukan. Nggak bingung lagi. Oke, seperti itu teman-teman. Jadi boleh, tapi kalian jadinya tidak disiplin. Otomatis tidak sesuai lagi dengan AD table ini. Oke, karena durasi video sudah mau habis, kalian kalau butuh table ini kalian bisa belinya di website kita lynKid/game laptop murah. Kalau malas ketik, klik aja website kita di bio ada. Lalu pilih tools profit kalkulator trading Indodax. Kalau kalian pakai Android tinggal download di Play Store, namanya WPS Office. Jadi kalau kalian udah beli table ini bisa buka di Android kalian. Kalau kalian pakai iPhone tinggal download di App Store, namanya Microsoft Excel. Jadi kalau kalian udah beli table ini bisa buka di iPhone kalian. Bang, saya nggak pakai Indodax, bisa nggak? Bisa. Sama pakai exchange lokal semuanya bisa.